Dengar dari temanmu. Beberapa hari lalu kamu pergi berantem sama si PR itu. Dia juga cuma karyawan biasa. Udah puas kan lu ngalahin dia? Lu tahu kan gue orangnya adil. Siapa yang baik sama gue anggap teman. Yang jahat sama gue balas. Layak kok. Apa sih lu juga tertarik sama si cewek PR itu? Maksud gue nyiksa anjing, juga lihat tuannya dulu. Lu bilang lu eating. Cewek itu selalu merasa dirinya kaya. Dia buka perusahaan PR. Berarti bawahannya harus melayani gue dong? Malah harus gue yang melayani dia. Sekarang gue lagi mikir. Gimana caranya, bagi setengah kue dari Hefeng. You Waiting juga dekat sama Hefeng. You Waiting ini, cewek pikirannya susah ditebak. Gue nggak mau cewek itu keluar ngomong sana-sini sekarang. Yang gue omongin bisnis besar lu marah cuma masalah kecil. Omongan gue kali ini udah selesai. Kalau lu masih ribut. Malam ini gue langsung ke Bangkok nemenin si nomor 2 sembahyang ke Dewa Kematian. Gue juga nggak bilang mau terus ribut. Lagian si cewek PR itu juga nggak berani nyinggung gue. Dia malah bilang mau atur gue deh. Mobil kapal ajak gue jalan-jalan. Lu ini nggak perlu langsung bilang mau nemenin si nomor 2. Makanya gue bilang lu selalu yang paling bisa bantu gue. Melissa jus jeruk dong? Ada apa sih buru-buru cari gue? Kerjaan yang ada di tanganmu sekarang serahkan ke Susan. Gue ada urusan mendadak yang harus lu tangani. Konferensi pers besok ada perubahan. Masalah Pak Hefeng akuisisi perusahaan Thailand ada perubahan. Tian Kun nggak bilang nggak bisa akuisisi perusahaan Thailand itu. Cuma besok di konferensi pers akan diumumkan juga. Malam ini International masuk saham dan listing di Singapura. Jadi semua press release harus diubah. Dekorasi venue juga harus nambah logo. Detailnya tolong lu yang urus, makasih. Sebenarnya perubahan detail itu hal kecil. Gak nyangka bisnis besar tiba-tiba berubah begitu aja. Hebat ya lu, beberapa hari ini nggak lihat berita ya? Hefeng jeli beli perusahaan di Thailand. Belum resmi diumumin udah nemukan ladang minyak baru. Tapi orang takut tenar babi takut gemuk. Ada yang maksa ikut campur. Hasilnya jadi kayak main-main gitu. Tiba-tiba ada bos baru kayak Meide. Maksudmu Mr. He juga nggak mau kayak gini? Orang baik sering dimanfaatkan. Intinya orang kaya nggak berarti dia bisa apa aja. Semaunya sendiri orang kaya juga nggak berarti dia nggak serakah. Malah ada orang yang makin tinggi kekuasaannya, makin serakah. Selamat ya, terima kasih. Ayo kita minum bareng. Semoga kerja sama kita lancar, bisnis bareng. Kalau ada kekecewaan kamu sama aku yakin kerja sama kita pasti sukses. Nggak cuma itu, kita cocok banget. Zenan. Kamu datang kok nggak bilang sama papa. Papa sering kasih kejutan, jadi aku juga kasih kejutan. Selamat ya Om Song. Kami generasi muda harus banyak belajar dari kamu. Nggak perlu adik kamu juga hebat. Dia ajarin kamu aja Om, kamu lucu deh. Papa butuh waktu setahun. Baru bisa selesain proyek akuisisi ini. Om butuh berapa lama, 1-2 hari? Kayaknya cuma makan sekali. Langsung bisa duduk di sini tanda tangan jadi bos. Om, kalau aku bisa belajar sedikit dari kamu, pasti udah kayak Om Zenan. Tunggu sebentar ya, aku temuin tamu dulu. Oke, aku udah di sini, tunggu aja. Dulu ya Om. Siwan, aku akan ajak anakku ngobrol. Nanti kita makan bareng ya. Banyak orang yang sengaja datang buat ucapin, selamat nggak bisa nggak temuin. Aku juga nggak mau bikin rame-rame. Nggak nyangka papa masih semangat ngumpulin orang buat ucapin selamat.
Investasi tambang proyek ini baru diumumin hari ini dengan masuknya Zhenwan. Jadi aku tahu kamu gak sengaja ke Thailand. Cuma buat ngejek Shiwan. Sebegitu impulsif ya aku gak tahan liatnya. Tapi gimana lagi papa selalu nurutin. Song Shiwan juga gak peduli kali ini, aku marah lagi gimana. Papa pikir kamu dukung Gao Changsheng di belakang. Aku gak tahu ya. Siapa yang bilang? Di Panama ada perusahaan yang dukung Gao Changsheng. Sekarang Gao Changsheng kasih syarat lebih tinggi ke Nyonya Wang. Buat berebut hak judi Singapura. Papa pasti tahu perusahaan itu. Aku nggak mau kamu sentuh bisnis kasino sana. Dulu aku juga pernah bilang. Tapi kamu tidak mau mendengarkan makanya aku minta bantuan orang lain. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kamu tidak mau aku terjun ke bisnis kasino. Atau takut aku bersaing dengan Song Shiwan dan membuatnya marah. Berapa kali aku harus bilang sampai kamu paham? Tidak mau kamu buka kasino juga. Tidak mau kamu membuat marah orang yang tidak seharusnya. Pada akhirnya di dunia ini, bukan semau kamu mau marahin siapa. Kamu mau ngapain yang ngapain. Ayah aku benar-benar tidak mengerti dengan posisimu sekarang. Kenapa masih takut sama Song Shiwan, apa yang kamu takutkan? Setiap lingkaran punya aturan mainnya sendiri. Kalau mau tetap bertahan di lingkaran ini, harus ikut aturan mainnya. Aturan itu dibuat oleh manusia. Kenapa tidak bisa kita sendiri yang buat? Punya posisi atau tidak bukan semau kamu bilang ada ya ada. Harus diakui oleh semua orang kamu harus membuat orang mengakui. Pertama-tama ikuti aturannya. Kamu paham tidak sebenarnya, kamu takut sama Song Shiwan. Kamu takut membuat marah orang yang tidak seharusnya. Mungkin ini yang membedakan aku dengan kamu. Aku sangat tahu posisiku. Aku tidak akan khawatir berlebihan kalau bisa ya lakukan. Siapapun tidak aku takuti bahkan ayah. Kamu begini cepat atau lambat pasti ada masalah. Kamu setuju atau tidak setuju? Aku datang ke sini hanya untuk menjelaskan. Hak kasanonyonya, wang aku pasti akan terus perjuangkan. Kalau kamu tetap mendukung Gao Changsheng di belakang. Meskipun aku jual saham Tiankun. Aku akan tetap perjuangkan. Zhenan. Kalau begitu aku mau tanya anakmu, apakah akan bekerja sama dengan ayahnya nanti? Anakku baru 10 tahun. Kalau begitu bagaimana dengan kakak beradiknya? Apakah akan bekerja sama dengan ayahnya masih terlalu dini? Biarkan mereka tetap di sekolah. Belajar beberapa tahun lagi. Dan wanita di belakangku diwusi. Seberapa besar tekanannya? Sebenarnya aku mengagumi Song Shiwan. Setiap pria pasti ada wanita di belakangnya. Yang akan berkorban untuk suaminya. Bukankah dia di Bangkok? Kenapa bisa ada di sini? Untuk wartawan aku sudah atur hanya Times itu. Sepertinya masih mencari informasi aku takut dia kembali. Ke bandara mencari Hizenan bertanya ini itu. Jadi saya setuju dengannya. Akan membiarkannya melakukan wawancara eksklusif dengan Melissa. Maaf Giri saya tidak bermaksud mengambil keputusan sendiri. Saya akan menjelaskan hal ini kepada Melissa nanti. Sudahlah Melissa juga sudah bilang. Dia bilang bagaimanapun juga, jangan biarkan wartawan menulis cerita tentang Bapak Hi dan anaknya sembarangan. Begini saja soal wawancara ini, saya yang akan bicara dengan Melissa. Dia pasti akan mengerti. Oke, tunggu kabar baikmu. Bye-bye. Ya sih Bu Song. Ternyata kamu di sini bermalas-malasan. Tentu saja tidak saya sedang mengerjakan dokumen. Saya hanya bercanda kenapa kamu tegang sekali. Kami baru saja membicarakanmu. Acara yang kamu atur untuk kami hari ini. Kami sangat senang bagus kalau kalian puas. Jadi kamu juga harus seperti kami. Selain bekerja di sini, luangkan waktu untuk bersantai dan bermain juga. Ngomong-ngomong apakah kamu sudah selesai bekerja hari ini? Masih ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Tapi hampir selesai juga. Hampir selesai saja kami ingin pergi ke laut bersama. Ke laut. Ia katanya di sini ada banyak pulau. Di pulau-pulau itu semuanya ada sarang burung walet. Kamu tahu kami sering makan sarang burung walet. Tapi belum pernah melihatnya. Jadi sangat ingin melihatnya. Sebenarnya saya tidak terlalu kenal daerah sana. Kami tidak memintamu menjadi pemandu kami. Kami hanya ingin pergi ke laut untuk berjemur. Lebih banyak teman saja maksudnya. Kamu tidak ingat kejadian malam itu kan? Tentu saja tidak. Kalau begitu sudah diputuskan. Mari kita foto bersama. Foto saya akan memfoto kalian.
Duduk dan istirahat dulu. Kejadian malam itu, kamu benar-benar tidak memikirkannya kan? Tentu saja tidak. Bu Song, saya tahu saya yang salah mengatur. Maaf, seharusnya saya yang disalahkan. Saya mengerti perasaanmu. Kamu mengerti perasaan saya, lalu bagaimana? Sebenarnya pada akhirnya ini semua karena saya sendiri. Sudah tahu dia punya istri dan tidak hanya satu. Tapi tetap memilih bersamanya. Sudah tahu harus bersaing dengan orang lain. Ini juga karena kesalahanku sendiri. Jangan berpikir begitu, Nyonya Song. Jadilah orang yang sadar diri. Tenang, aku baik-baik saja. Sebenarnya sekarang aku bisa ngobrol denganmu. Aku merasa kita cocok ngobrol. Jangan panggil aku Nyonya Song lagi. Panggil aku Wen Hui saja. Chris dan mereka itu merepotkan. Tidak tahu kemana perginya, pasti karena jauh. Aku akan melihat mereka. Tunggu di sini ya, Nyonya Song. Nyonya Song. Nyonya Song. Nyonya Song. Nyonya Song. Ada orang tidak? Ada orang? Ada orang? Ada orang tidak? Ada orang tidak? Tolong. Tenang, dia tidak akan mati. Besok saat orang-orang melihat sarang burung, mereka pasti akan membawanya kembali. Aku ingin dia tahu jangan sok pintar. Berpikir bisa mengurus anak kedua dengan mengusirku. Dia jangan bermimpi. Yasi. Yasi. Mr. He. Mr. He, Mr. Hiasi. Yasi. Aduh, aku ketakutan. Kupikir aku tidak bisa keluar, harus semalaman di sini. Aku sangat takut. Jangan takut, aku di sini.